Jangan lupa di subscribe ya sahabat, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat, kali ini Pancasila Batin akan membahas tentang legenda Maung Panjalu. Maung Panjalu merupakan legenda dua cucu kembar Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi harimau karena melanggar larangan. Maung Panjalu memiliki ikatan dengan warga Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Menurut legenda, harimau tersebut pernah diselamatkan oleh Raja Panjalu, sehingga harimau tersebut berjanji akan melindungi semua warga keturunan Panjalu sebagai bentuk terima kasih kepada Raja Panjalu yang telah menyelamatkannya. Sebelum mengulas tentang menjelma menjadi harimau, pada edisi legenda Maung Panjalu, kedua cucu Prabu Siliwangi ingin bertemu dengan ayah mereka yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Namun dalam perjalanannya, kedua cucu Prabu Siliwangi itu yang bernama Bongbang Larang dan Bongbang Kencana tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawai, sekarang Ciamis. Di hutan tersebut, Bongbang Larang mengalami musibah. Kepalanya tertutup oleh pendil yang merupakan wadah ari-ari mereka ketika lahir. Bongbang Larang bisa diselamatkan oleh Aki Garaha dengan cara pendil tersebut dibelah menjadi dua. Pendil yang tersebelah dua itu kemudian membentuk sebuah saluran air yang diberi nama Cipang Buangan, dan satunya lagi menjadi kolam yang dinamakan Pangbuangan. Sejak saat itu, Bongbang Larang dan Bongbang Kencana tinggal bersama Aki Garaha di padepokan untuk mengabdi sebagai bentuk terima kasih. Suatu hari, Aki Garaha hendak bepergian untuk sebuah keperluan. Sebelum pergi, Aki Garaha berpesan agar kedua anak tersebut untuk tidak mendekati kolam pembuangan. Namun larangan itu tak diindahkan oleh kedua anak kembar itu. Setelah Aki Garaha pergi, keduanya tak bisa menahan diri untuk mendatangi kolam terlarang itu. Kemudian Bongbang Larang dan Bongbang Kencana mendekati kolam pembuangan tersebut.
yang ternyata saat indah di dalamnya dipenuhi ikan berwarna-warni. Melihat keindahan itu, Bombang Larang tak sabar untuk segera menceburkan diri ke dalam kulah itu. Sementara sang adik hanya membasuh kedua tangan dan wajah sambil merendamkan kedua kakinya. Saat naik ke darat, Bombang Larang terkejut melihat wajah dan seluruh tubuhnya telah ditubuhi bulu lebat seperti seekor harimau. Demikian juga dengan Bombang Kencana. Keduanya kemudian berubah menjadi 2 ekor harimau kembar jantan dan betina. Ketika Aki Garahang pulang dan mendapati 2 ekor harimau di padepokannya, dirinya terkejut dan hampir saja membunuh kedua harimau itu. Aki Garahang berpikiran jika kedua harimau tersebut telah memangsa Bombang Larang dan Bombang Kencana. Namun kemudian Aki Garahang menyadari jika kedua harimau itu adalah jelmaan dari Bombang Larang dan Bombang Kencana yang melanggar titahnya. Aki Garahang tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya mendapat bahwa kejadian itu sudah menjadi kehendak yang kuasa. Aki Garahang kemudian menasihati kedua harimau itu dan berpesan agar mereka tidak mengganggu orang Panjalu beserta hewan peliharaannya. Jika larangan kedua itu mereka langgar kembali, maka akan mendapat kutukan dari Aki Garahang. Kedua anak harimau itu kemudian berjalan tak tentu arah hingga sampai di Panjalu yang merupakan kebun milik Karaton Panjalu. Kebun tersebut ditanami aneka sayuran dan buah-buahan. Di bagian hilirnya terdapat pancuran tempat pemandian keluarga kerajaan. Ketika sedang berjalan di kebun tersebut, kaki mereka tak sengaja terjerat oleh tanaman yang merambat sejenis paria, sehingga jatuh ke dalam saluran air menutupi saluran air. Akibat lubang saluran air tertutup oleh 2 harimau itu, aliran air ke pemandian di bagian hilir jadi tersumbat. Keesokan harinya, Prabu Sanghyang Cakradewa yang merupakan Raja Panjalu heran ketika melihat pancuran di pemandiannya tidak mengeluarkan air. Ketika diperiksa, Prabu Sanghyang Cakradewa sangat terkejut melihat ada 2 harimau yang menyumbat saluran air. Hampir saja kedua harimau itu dibunuh oleh sang Prabu karena khawatir akan membahayakan masyarakat. Namun setelah mengetahui bahwa keduanya adalah harimau jelmaan cucu kerajaan Pajajaran, ia pun kemudian menyelamatkan keduanya. Sebagai tanda terima kasih, kedua harimau itu bersumpah di hadapan sang Prabu tidak akan mengganggu warga Panjalu dan keturunannya. Bahkan mereka berjanji bila diperlukan akan datang menolong dan melindungi warga Panjalu yang berada dalam kesulitan. Selanjutnya, kedua harimau kembar itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Keraton Majapahit, di mana sang ayah Pangeran Gajah Wulung telah menduduki tahta sebagai raja. Pangeran Gajah Wulung sangat terharu dengan kisah perjalanan kedua putra-putri kembarnya yang sudah berubah menjadi harimau. Pangeran Gajah Wulung kemudian memerintahkan Bombang Larang untuk menjadi penjaga di Keraton Pajajaran, sedangkan Bombang Kencana diberi tugas untuk menjaga Keraton Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu, kedua saudara kembar ini
diperbolehkan untuk saling menjenguk. Seperti menurut kepercayaan masyarakat Panjalu zaman dulu, kedua harimau tersebut akan berkeliaran untuk saling menjenguk pada setiap bulan Maulud. Begitulah asal-muasal Maung Panjalu yang merupakan jelmaan dari cucu kembar Prabu Siliwangi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat semua ada manfaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.